Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumi wa ta'alaina min barakatihi wa mitana fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. La yalzamu min thubutil khususiyati aima yakhussukallahu bihi minal quwwati wal qudrati ala tasarrufi fil mukawwanati wal kashfi an ahwaliha wa ghairi dzalika adamu wasfil basyariyati kafakrin wa dhufin wa ajzin wa dhullin wa jahlin li'annal wasfal basyariya amrun dzatiyun lazimun lil abdi wal umuru dzatiyatul lazimatu yastahilu adamuha. Seseorang yang diberi keistimewaan Allah itu tidak serta-merta menghilangkan sifat manusianya. Jadi wali yang diberi keistimewaan Allah itu bukan berarti sifat kemanusiaannya hilang. Contoh sifat keistimewaan itu apa? Kuat, mampu mendikte atau mengatur alam dan menyingkap takbir alam dan lain sebagainya. Contoh sifat manusia kafakrin wa dhufin wa azin wa dhullin wa jahlin, seperti fakir, lemah, hina dan bodoh. Alasannya li'annal wasfal basyariyah amrun dzatiyun lazimun lil abdi ya. Karena sifat manusia itu merupakan suatu perkara yang melekat dalam diri seorang hamba. Nah, perkara-perkara yang melekat itu mustahil hilang. Maksudnya begini, seorang wali yang diberi karomat atau keistimewaan oleh Allah, sang wali ini bisa menyingkap takbir alam, bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa di luar jangkauan akal manusia. Bukan berarti wali yang sudah punya keramat atau keistimewaan itu lantas sifat manusianya hilang, tidak. Wali yang punya keramat ya kalau nggak tidur ya tetap ngantuk, kalau nggak kerja ya nggak punya duit, kalau nggak belajar ya tidak berpengetahuan, ya bodoh. Itu. Kenapa? Karena sifat manusia itu adalah sifat yang melekat, sifat yang permanen dalam diri manusia. Mustahil sifat ini hilang. Ya. Mustahil sifat manusianya itu hilang. Jadi makanya di Al-Quran itu ya, Nabi Muhammad itu manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah. Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Katakanlah aku itu manusia biasa seperti kalian, yuha ilayya, yang diberi wahyu. Ada lagi syairan Muhammadun basyarun lakal basyari. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia. Balwa kal yakuti bainal hajari. Tapi Nabi Muhammad itu seperti yakut, seperti permata di antara bebatuan. Sama saja wali ya, wali yang mempunyai keramat luar biasa ya, sifat keramatnya itu tidak bisa menghilangkan sifat manusianya ya. Bisa jadi wali itu tetap melarat, bisa jadi wali itu kalau nggak belajar ya bodoh ya. Juga punya sifat hina, punya sifat lemah ya. Alasannya karena sifat manusia itu adalah merupakan sifat yang melekat pada diri seorang manusia dan ini mustahil hilang. Apakah orang itu kalau sudah mempunyai keistimewaan, mempunyai keramat, terus kalau nggak tidur apa nggak ngantuk? Ya enggak, ya tetap ngantuk. Terus kalau sudah hebat bisa nyembuhin orang, terus apa yang nggak sakit? Ya enggak, ya tetap
sakit, karena itu sifat manusia. Jadi bukan berarti seorang wali yang sudah diberi keistimewaan oleh Allah, diberi keramat oleh Allah, itu lantas sifat manusianya lenyap atau hilang, karena sifat manusia adalah merupakan sifat yang permanen dalam diri manusia. Summa daraba lidzalika mithalan minal mahsusat biqoli innama mathalul khususiyati ka isyraqi samsin nahar ay ka syamsin nahari al musyriqati zaharat fil ufuq ay nawahis sama wa laysat minhu ay laysat min dzatihi. Beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari membuat sebuah perumpamaan. Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam, membuat sebuah analogi atau perumpamaan keistimewaan atau kekhususan yang dimiliki oleh para wali itu laksana sang surya yang menerangi alam, seperti matahari yang menerangi alam, ay kasyamsin naharil musyriqah, seperti surya di waktu siang yang menerangi. Zuharat fil ufuk, ya. Cahaya matahari ini tampak di ufuk, ya. Ay nawahis sama, cahaya matahari itu tampak di ufuk, di langit. Walaisat minhu, tapi bukan berarti cahaya itu bagian daripada ufuk, bukan, ya beda. Alaisat min dzatiyatihi, artinya cahaya ini bukan substansi daripada ufuk atau langit. Wa kama anna syamsan nahari idza dhaharat alal afaqil mudhlimati istanarat wa idza gharabat raja'at ila haliha minadz zulma. Sebagaimana matahari itu kalau di waktu siang menerangi ufuk, fa innal mudhlimata istanarat, maka matahari itu sang surya ini kalau sudah menyinari, menerangi, kegelapan itu lenyap, hilang. Matahari kalau sudah bersinar kan jadi terang, jadi yang enggak kelihatan, yang tadinya gelap jadi terang benderang. Zuharat fil ufuq ay nawahis samai rajat ila haliyah, tapi kalau matahari ini sudah terbenam, ya otomatis akan kembali seperti sedia kala, yakni gelap. Begitu juga seorang wali, ketika sifat kekhususannya, sifat keistimewaannya ditampakkan oleh Allah, maka akan menerangi, ya, atau mempengaruhi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi kalau ibaratnya matahari ini sudah tenggelam, artinya kalau Allah itu sudah mencabut keistimewaan sang wali, maka wali ini seperti manusia biasa, nggak punya apa-apa, ya. Rojaat ila haliha minadz zulmah, ya. Li'anna nura laysa dzatian laha bal huwa aradun. Jadi karena cahaya ini merupakan perkara baru. Arad itu perkara baru. Bal huwa aradun. Wal umurul aradiyatu la tuzilu adzatiyat. Lah perkara-perkara baru itu tidak bisa menghilangkan zat, substansi, ya. Ya, artinya kekhususan itu tidak bisa menghilangkan sifat manusia, ya. Kama marra wa kadza al ausaful basyariyatu al qaimatu bidzatika, ya. Ya, demikianlah atau begitu juga sifat-sifat basyariah, sifat-sifat manusia yang menempat di dalam diri kamu, di dalam diri kita. Kal fakri, ya, seperti fakir, wal ajzi, lemah, wad du'fi, ya, lemah, ya. Asyabihatun billahi, itu diserupakan seperti malam. Fa idza dhara minna syamsut tajalli bi an tajallallahu alaika bi sifatil ghina wal fakri istanarat, ya, ya, istanarat zatuka ay hasalalaka nurun bil ghina wal qudrah, ya. Fa idza dhahara alaiha syamsut tajalli, ya. Jadi apabila matahari tajalli itu menerangi, ya, artinya ketika Allah menampakkan sifat kayanya pada diri seseorang dan sifat kuatnya pada diri seseorang, ya, maka orang ini akan bisa menerangi. Dengan kekayaannya orang itu akan bisa berbagi, dengan kekuatannya orang itu akan bisa mengalahkan orang lain atau membantu orang lain, ya. Wa idza qabadu 'alaiha dzalika raja'at ila halia. Tetapi kalau sifat-sifat tersebut sudah diambil sama Allah, ya, maka orang itu akan kembali seperti sedia kala.
Kalau kekuatannya sudah dicabut sama Allah, maka orang itu akan lemah. Kekayaannya kalau sudah diambil sama Allah, maka orang itu akan miskin. Begitu juga wali yang mempunyai keramat, yang mempunyai keistimewaan, kalau keistimewaannya sudah diambil oleh Allah, maka wali itu ya seperti manusia biasa. Ibarat nggak belajar ya bodoh, nggak makan ya lapar, nggak tidur ya ngantuk. Nah, itu pun. Wa ila hadza asyara biqali taratan yashruku sumusu awsafi ay ta'ala ay awsafu asyabiyatu ya bisyumus ala laili wujudika ay ala awsafika azzatiyah asyabiha billail fatadharu bi khususiyatuka fatakunu qadiran billahi qawiyan bi aliman bihi. Jadi pada kesempatan tarotan tasyuku syumusu awsafihi, jadi sifat-sifat Allah yang laksana matahari itu pada suatu kesempatan itu nampak atau menyinari di waktu malam kegelapanmu, di waktu malam wujudmu. Maksudnya sifat-sifatmu yang diserupakan seperti malam. Artinya begini, kalau Allah itu menampakkan sifat alimnya, sifat kuasanya, maka orang itu akan menjadi alim dan orang itu akan berkuasa. Fa yakunu qadiran billah qawiyan bi aliman bi wa kadza dan seterusnya. Ya. Fa idza tajalla 'alaika bi sifatil qudrah hadatsa fihi quwatun wa tad azzataka. Jadi kalau Allah itu sudah bertajalli kepada kita dengan sifat kudratnya, dengan sifat kuatnya, ya, maka sifat kuat ini akan menutupi sifat lemah kita. Ya, orang itu kalau sudah diberi kekuatan kayak Allah bisa mengalahkan beberapa orang. Satu orang bisa mengalahkan beberapa orang. Karena apa? Karena Allah bertajalli dengan sifat kudratnya, dan sifat kudrat ini menutupi sifat lemah. Sama aja orang itu kalau ibarat kaya duitnya nggak terhitung, itu menutupi sifat apa? Fakirnya. Ya. Au bi sifatil ilmi hadatsak fika ilmun tughati jahlaka wa hakadha, ya. Atau dengan sifat ilmu, ya. Coba orang itu kayak alimnya kayak apa, kayak Gus Bah luar biasa, itu Allah bertajalli dengan sifat apa? Ilmunya, sehingga orang itu menjadi alim. Sifat bodohnya itu ketutup dengan sifat alimnya, ya. Wa taratan yakbidulaka dzalik angka fayarudduka ila hududika. Pada kesempatan yang lain, Allah itu mengambil atau menggenggam sifat-sifat tersebut dari dirimu. Allah mengembalikan kamu kepada batasan-batasanmu. Artinya orang itu kadang dikembalikan ke seperti semula, seperti sedia kala. Minal ajzi wa du'fi wal jahli, seperti lemah, ya, bodoh, wa ghairi dzalika dan lain sebagainya. Fala tadharu khususiyatuka, maka tidak akan tampak sifat keistimewaanmu itu. Walidha kana alaihi salatu wassalam tarotan yadharu alaihi wasul quwwah wal qudrah, ya, wa imu alfan min sok, ya. Karena alasan inilah Rasulullah SAW itu pernah, ya, ngasih makan 1000 sok Rasulullah. Berarti Allah sedang bertajalli dengan sifat ginanya kepada Rasulullah. Allah bertajalli dengan sifat kayanya kepada Rasulullah. Rasulullah itu pernah ngasih makan 1000 sok sama orang. Coba, Allah berarti bertajalli dengan sifat apa? Sifat kudratnya, sifat kayanya, ya. Wa taratan yadharu ali wasul azzi. Lah pada kesempatan yang lain itu kelihatan sifat lemahnya Rasulullah itu. Rasulullah itu pernah saking laparnya batu itu buat ganjel perutnya. Perut Rasulullah itu diganjel pakai batu, diikat. Nah ini pernah ngasih makan 1000 orang, setiap satu orang satu sok. Rasulullah itu pernah nggak makan, buat makan itu nggak ada, sampai perut Rasulullah itu ganjal pakai batu, diikat. Berarti di saat Rasulullah lapar, ya, itu tampak sifat lemahnya. Tapi di saat Rasulullah berbagi ngasih makan 1000 orang, tiap satu orang dikasih satu sok, berarti Rasulullah ini diperlihatkan sifat apa? Kudratnya atau mampunya, kuasanya sama Allah Subhanahu wa taala. Fayashuddu al-hajara ala batni minal ju'. Jadi Rasulullah pernah mengikat batu di atas perutnya karena lapar.
buat makan nggak ada. Terus Rasulullah gimana? Ambil batu, taruh di perut, diikat untuk mengganjal. Loh. Berarti Rasulullah punya sifat ajis, punya sifat apa? Lemah, ya. Punya sifat du'f, ya. Punya sifat tidak berdaya. Tapi pada kesempatan yang lain, karena Allah bertajalli dengan sifat kudratnya, Rasulullah itu bisa berbagi, ngasih orang 1000, kasih makan semua. Coba. Berarti Allah bertajalli dengan sifat ginanya, sifat kayanya, dengan sifat kudratnya. Ya. Wa kadza warasatuhu minal auliya, ya begitu juga ya, bukan Rasulullah, para pewaris Rasulullah, para wali, warasatuhu minal auliya, ya. Warasatuhu minal auliya, ya sama aja Gusmi, ya Gusmi dikasih apa? Kasih intan dibuang, kasih berlian itu dibuang. Di saat mau beli rokok itu nggak punya, minta sama istrinya sampai ngerayu supaya dibeliin rokok. Ya sama lah seperti kita. Ya kita kalau nggak punya uang mungkin ya mumet juga kepala dan cenut-cenut, buat ngudut nggak ada kan mumet. Habis makan nggak ada yang buat ngudut, waduh mumet itu. Ya kecap gitu. Ya. Tapi di saat uang lagi banyak bisa berbagi, tapi orang dikasih. Ya itu nggak, hal seperti itu. Ya. Ya. Fanharu wa watil kal khususiyat allati dharat alaika laisa minka wa ilaika ay laisa min ausafika adzatiyah. Jadi nahar itu waktu siang, maksudnya keistimewaan yang tampak kepada dirimu itu bukan dari dirimu dan tidak diserahkan kepadamu, artinya itu bukan sifat permanenmu. Walakin nawaridun alaika, tetapi itu datang kepadamu. Jadi itu sebenarnya bukan keistimewaan itu bukan sifat permanennya wali, enggak, tapi itu nyamperin sang wali, nyamperin. Jadi di saat kita diberi kekhususan sama Allah, keistimewaan, itu berarti sebuah anugerah yang datang kepada kita, ya. Bukan diserahkan kepada kita, bukan untuk kita, tapi itu datang kepada kita. Lakin nawaridun alaika min hadratillah. Dari mana datangnya? Dari Allah yang Maha Hak, Subhanahu wa taala. Fa insyaallahu abqahu wa insya'a azalahu. Ya. Kalau Allah berkenan, ya, maka Allah akan menetapkan keistimewaan tersebut. Dan Allah kalau berkenan, ya Allah akan menghilangkan sifat kekhususan tersebut. Makanya keistimewaan itu sifatnya enggak aktif, tapi pasif. Ya. Orang kalau ucapannya kun itu juga enggak terus-menerus kun, jadi enggak. Saat-saat tertentu orang itu bisa jadi ucapannya jadi, tapi di saat yang lain ya enggak. Ya. Dan semua kita itu pasti akan mengalami hal seperti itu. Coba sampean kalau ahli riyadhah itu ahli tirakat, ahli qiyamul lail, ahli puasa, ahli mujahadah. Coba sampean teliti ucapan demi ucapan sampean itu biasanya kun. Kalau sampean mujahadah riyadhah jadi. Tapi enggak semua ucapan itu akan kun, enggak. Ya itu semua atas kehendak Allah. Kalau Allah berkenan, maka Allah akan menetapkan keistimewaan tersebut, dan jika Allah berkenan, Allah pun akan menghilangkan keistimewaan tersebut. Insya'a fa insyaallahu abqahu wa insya'a azalahu. Jadi kalau Allah menghendaki, maka Allah akan menetapkan kekhususan tersebut. Tapi jika Allah menghendaki yang lain, Allah akan menghilangkan kekhususan tersebut atau keistimewaan tersebut. Jadi kesimpulannya, keistimewaan yang dimiliki oleh para wali itu tidak ada yang permanen, ya. Tidak ada yang permanen, ya. Lah kalau permanen enak dong, tiap orang sakit sembuh semuanya, orang melarat datang kaya semua, ya nggak ada yang melarat, nggak ada yang mati, orang sembuh semuanya, hajat orang di ini semua, ya itu, ya sambung. Walihada taro ba'dul auliya fi ba'dil ahyan indahum quwwata batshin wa fa ba'diha yakunu ajizun. Ya. Karena alasan inilah kamu kadang-kadang melihat sebagian wali itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Pada kesempatan yang lain ada kelemahan dalam diri wali. Wa fi ba'diha yakunu ajizina. Ya, jadi itu. Ampun. Wa ma'a hadza syumusu anwari qulubihim wa ya'al ma'arif wal asrar la taghibu. Nah, sekalipun keistimewaan yang dimiliki wali itu bisa jadi lenyap,
Tetapi namanya nur dan sir yang ada di dalam hati sang wali itu tidak akan sirna, tidak akan lenyap, karena hatinya wali itu selalu ta'alluq, selalu bergantung, selalu koneksi dengan Allah. Itu bedanya ya. Jadi keistimewaan, keramat itu bisa jadi hilang, tetapi asror dan nur ya, cahaya yang memancar dalam hati sang wali dan rahasia-rahasia yang Allah titipkan dalam hati sang wali itu tidak akan lenyap dan tidak akan hilang. Wala taghrubu kama marra wa innamal adhi yaghibu wal khususiyat allati tadharu ala dhawahirihim. Jadi yang hilang ya, yang tenggelam itu hanya kekhususannya atau keistimewaan yang tampak pada lahiriah sang wali, tapi tetap namanya hati sang wali itu tetap terang, tetap padang, dan sir-sir atau nur yang ada di dalam hati wali itu tetap memancar. Bun. Wa yashumushu al-muradatuna fala ta'arudu. Tsumma qala dalla biwujudi atharihi ay mukawwinatihi wa masnu'atihi al-mutqinati al-muhakkamati ala wujudi asma'ihi id la yasduru dzalika illa min qadirin muridin alimin ya. Wa biwujudi asma'ihi ala subuti awsafihi minal qudrati wal iradati wal ilmi wa bi subuti awsafihi ala wujudi dzatihi id muhalun ayyakuman wasfu binafsihi wa hadza halus salikin. Jejak itu menunjukkan atas wujudnya nama. Jejak apa saja ya. Jejak kaki berarti pertanda ada orang jalan di situ ya. Jejak kotoran sapi berarti ada hewan sapi di situ. Lah, alam ini adalah bekas jejak, berarti alam ini menunjukkan siapa? Mujidul alam, menunjukkan zat yang menciptakan alam. Siapa? Allah. Makanya Allah itu mempunyai sifat apa? Wujud ya. Idla yasduru dzalika illa min qadirin muridin alimin ya. Karena hal tersebut tidak mungkin keluar ya, kecuali dari zat yang kuasa, berkehendak dan mengetahui ya. Wa biwujudi asma'i ala subuti ausofi. Lah, wujud asma Allah itu menunjukkan atas wujud sifatnya Allah ya. Ya. Dan wujud sifatnya Allah itu menunjukkan atas wujud zatnya Allah. Makanya zikir itu tingkatan zikir itu ada 3 Pak. Ada zikir asma, ada zikir sifat, ada zikir zat. Kalau kita ini tingkatannya masih di zikir asma. Contoh, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Yang dibaca itu ya Rozak, wahai zat yang beri duit aja pikirannya. Rezeki lancar, udah itu. Ya Wahab, itu aja yang diberitin. Ya Rozak. Rozak termasuk asmaun min asma'ihi ta'ala. Allah Maha memberi rezeki, itu termasuk salah satu nama dari nama-nama Allah yang indah. Ar-Rozak. Ya. Ya, Al-Basit itu Allah yang membeber, Allahumma ya Basit, ya Basit, ya Basit, ya Basit itu. Ya Allah zat yang membuka, ubsut alainal khair wa rizq, bukakan kepada kami kebaikan dan rezeki. Wafiqna li sobati shawabi wal haq, beri pertolongan kami untuk mendapatkan kebenaran. Ya, itu. Nah, itu zikir itu ada 3 macam. Ada zikir asma, ada zikir sifat, ada zikir zat. Zikir asma tadi contohnya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif. Itu zikir asma itu. Itu tingkatan kita itu di situ. Ya Rozak, yang dipikirin itu duit. Itu kalau sama ganti ke dalam bahasa Indonesia, duit itu. Itu wiritan gitu. Udah. Terus ada namanya zikir sifat. Sifat ya Qadir, ya Qadir. Ya. Allah Maha Kuasa, ya Murid, Allah Maha berkehendak, itu sifat. Ada yang zikir zat, Allah. Tingkatan tertinggi itu zikir zat.
tingkatan tertinggi itu zikir zat. Udah nggak ada namanya permintaan. Justru kalau kita nggak minta, itu Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Ya. Orang kalau disibukkan, kalau nggak percaya sampean coba malam-malam sampean Allah, nggak usah minta sama sekali. 40 hari aja, itu nanti muncul hikmahnya, Pak. Luar biasa. Jangan minta. Kalau kita minta itu masih ada pertanda kita itu kurang percaya dengan Allah, bahwa rezeki kita itu dijamin semenjak ada di kandungan. Ya. Kalau kita kan enggak, mudah-mudahan rezeki lancar, banyak kerjaan, tagihannya lancar, sehat. Wah, mintanya itu terus. Yang diminta itu cuma hadzun nafs. Kepentingan apa? Diri. Perut kenyang, badan sehat. Enggak pernah kita menyebut ya Allah, ingat itu, ya Allah. Hanya karena Allah itu. Makanya kata Rabi al-Adawiyah kan, kalau aku menyembah hanya karena takut masuk neraka, ya masukkan aku dalam neraka ya Allah, karena saya nggak peduli dengan surga dan neraka. Ya, itu makom mahabbah yang tertinggi. Ya. Jadi jejak itu menunjukkan atas wujud siapa? Wujud orang yang memberikan jejak. Ya, lah itu asma'nya. Ada zikir sifat. Contoh ya alimu ya qadir ya sami'u ya alim itu. Ya. Terus ada zikir zat. Ya. Mungkin dari sini ada yang kurang jelas, silakan. Paham semuanya? Paham Mas? Ngaji ini wali ini. Ini ngajinya ilmunya para wali, dan kita insya Allah ya, paling tidak walaupun kita bukan minal aulia, tapi paling enggak minal muhibbina lil aulia, golongan orang-orang cinta sama wali. Karena almarhum aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dicintai gitu ya. Paling enggak kita seneng cinta, karena guru besar kita ini seorang waliyun min auliaillah. Gusmi itu waliyun min auliaillah, udah diakui kewaliannya dan keramatnya luar biasa sampai sekarang. Dari sini ada pertanyaan, barangkali ada yang kurang jelas atau yang kurang paham, monggo. Iya, monggo, silakan. Mengenai apa namanya sifat yang melakukan mampu. Allah itu mampu menghendaki hambanya untuk melakukan kebaikan, juga mampu melakukan bertindak kepada hambanya untuk melakukan kebaikan. Dan Allah itu akan menakdirkan buat hambanya buruk juga baik. Nah, yang baik ini kita kadang menyangka bahwa Allah itu ya betul-betul baik karena menghendaki hambanya untuk berbuat baik. Tapi kenapa kadang ketika apakah ini prasangka ya? Apakah ini Allah menciptakan keburukan untuk hambanya itu maksudnya gitu? Kita kan dilebut dari dua itu. Keburukan itu kan semuanya datangnya kebaikan, dan keburukan itu datangnya dari maksudnya keburukan datangnya dari Allah itu gimana? Semisal kita melakukan kemaksiatan, kenapa Allah menakdirkan kemaksiatan, menciptakan neraka? Padahal kalau Allah betul-betul sayang kepada hambanya, kenapa nggak surga aja yang diciptakan? Orang menjelaskan. Terima kasih. Ini masalah rukun iman. Rukun iman yang nomor 6 itu al-iman bi qadaillahi wa qadarihi. Kita sebagai orang yang beriman wajib meyakini adanya qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Baik ya, dan buruknya itu pada hakikatnya datangnya dari Allah. Jadi Allah itu al-mudabbir ya. Allah itu al-mudabbir, Allah itu zat yang maha mengatur. Kalau ditanya kok Allah seperti itu, la yusalu amma yaf'alu hum yusalun, kita nggak boleh ya bertanya kenapa
Allah kok berbuat seperti itu? Yang dimintain pertanggungjawaban itu kita. Nah, manusia itu dikasih namanya akal, mizan. Itu kalau dalam belajar ilmu teologi atau ilmu tauhid. Jadi dalam mengimani qada dan qadarnya Allah, baik buruknya itu datangnya dari Allah, itu hakikatnya seperti itu. Karena Allah itu sebagai al-mudabbir, zat yang mengatur, sutradara, ya, sutradara. Dan Allah menjadikan semuanya ini berpasangan, nggak ada yang nggak berpasangan itu. Wa khalaqnakum azwaja, aku ciptakan kalian tuh berpasangan-pasangan. Ada baik, ada buruk, ada surga, ada neraka, ada hidup, ada mati, ada sehat, ada sakit, ada fakir, ada kaya. Itu udah sunnatullah. Lah, terus kenapa kita itu kok bisa berbuat buruk dan Allah menghendaki buruk sama kita? Kita itu dikasih namanya akal. Nah, akal inilah kita nggak boleh menisbatkan keburukan itu dari Allah, nggak boleh. Wah, ini udah takdir. Kalau hakikatnya memang udah takdir. Itu kalau kita bicara apa hakikat. Tapi manusia itu dikasih akal untuk memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil. Namanya mizan, mizanul akli, timbangan akal. Kita sadar nggak? Kita tahu ini susu, ini whisky. Susu berarti apa? Halal, whisky haram. Nah, kita tahu ini nggak baik, haram, kok kita pilih? Berarti itu kemauan siapa? Ya kemauan kita. Nggak boleh ini atas kehendak Allah terus kita menisbatkan keburukan itu kepada Allah, itu nggak boleh. Ini songong, su'ul adab namanya. Su'ul adab. Ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan yang menimpa kita itu datangnya dari Allah, tapi kalau keburukan itu ya datangnya dari nafsu kita, dari nafsu kita. Ini halal, ini haram, udah tahu ini seprit enak, ini bir, sampean malah milih bir. Oh, ini kan atas kodrat dan kehendak Allah. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak mungkin saya minum bir. Menisbatkan keburukan kepada Allah itu namanya su'ul adab, songong sekali. Wa ma'asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau keburukan itu ya kan dari nafsu kita, nggak boleh kita menisbatkan kepada Allah. Walaupun pada hakikatnya itu ya Allah juga sutradaranya. Maling nyolong diharamkan kan? Kerja halal, nyolong haram. Lah kok milih nyolong maling? Dengan gitu alibinya ini kan atas kehendak Allah, atas kodrat dan iradat Allah. Karena Allah itu qadir, Allah itu murid, Allah itu maha menghendaki, Allah itu maha kuasa. Kalau nggak atas kodrat dan iradat, wah ini su'ul adab namanya, nggak boleh. Dan kita nggak boleh bertanya kenapa ya Allah engkau menjadikan ini untukku. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu nggak boleh ditanya tentang apa yang dilakukan. Yang ditanya itu kita, yang akan dimintain pertanggungjawaban segala amal perbuatan itu kita. Makanya i'mal masyita fa innaka majzum bi. Silahkan kalian itu beramal sesuka kalian. Tapi ingat, kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas amalan kalian. Ya. Mau ngerampok silahkan, agama yang ngasih rambu-rambu. Ngerampok itu ngambil barang orang dengan cara maksa itu nggak boleh, haram. Kalau dengan niaga itu halal. Udah dikasih aturan. Wa halalul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Seorang pencuri laki-laki, pencuri perempuan itu putus tangannya. Itu udah dikasih aturan semua. Tapi kita nggak boleh menisbatkan keburukan itu sama Allah. Ya. Karena kita sudah dikasih apa? Akal, mizanul akli. Ya. Makanya faham seperti Jabariyah itu faham yang ditolak. Faham Jabariyah itu faham yang
sekte yang mempunyai kefahaman, aliran yang punya kefahaman bahwa semua gerak-gerik kita itu atas paksaan Allah. Kita itu nggak punya daya apa. Karena Allah itu kan punya sifat al-jabbar. Jadi semua itu atas keterpaksaan. Nah ini termasuk paham yang ditolak dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah. Namanya sekte Jabariyah, paham Jabariyah, bahwa manusia itu nggak punya apa-apa. Ada lagi paham semua orang, ada lagi sekte Dahriyah, manusia itu semua akan binasa, hancur. Nah ini paham-paham yang sesat. Yang selamat itu pahamnya ahli sunnah wal jamaah, yaitu manusia itu dikasih akal, namanya mizan. Mizan itu timbangan. Ya, manusia itu udah dikasih akal untuk nimbang. Oh ini baik, ini buruk. Ya. Ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Ini air putih, ini air kencing. Lah udah tahu ini air putih sama pilih air kencing, berarti kan konyol. Udah begitu saya minum air kencing ini atas kehendak Allah. Kalau Allah enggak ada nisbatin perbuatan enggak benar ke Allah kan konyol. Enggak boleh sul adab. Paham? Ya. Silakan yang lain. Masih ada waktu 10 menit. Iya, monggo. Untuk kita mengetahui kedudukan wali antara wali yang betul-betul dalam artian musuh kepada Allah dengan orang yang terganggu mendapatkan keistimewaan itu karena dari dari setan yang mana itu cara membedakannya gimana? Ya, terima kasih. Kalau yang mengetahui wali itu hanya wali. Ya. Kalau wali itu disebut dengan keramat. Kalau kita namanya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan. Saya yakin setiap kita itu pernah mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ma'unah dengan istidraj itu dua hal yang berbeda. Ya. Ya. Ma'unah dengan istidraj atau dengan keramat itu tiga hal yang berbeda. Ya. Jadi kalau anbiya namanya mukjizat. Jadi suatu hal yang di luar jangkauan akal manusia, hal fantastis yang di luar nalar manusia, itu kalau untuk anbiya disebut mukjizat. Mukjizat itu artinya sesuatu yang melemahkan. Ya, sesuatu yang melemahkan. Nabi itu diberi mukjizat Quran. Quran itu bisa mengalahkan semuanya musuh Nabi. Hanya dengan Al-Quran. Mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi yang eksis sampai sekarang itu Quran. Mukjizat itu suatu yang melemahkan musuh. Musuh itu kalau sudah kena mukjizat Nabi itu nggak berkutik, nggak berdaya. Ya. Lah untuk aulia namanya karomat. Karomat itu suatu anugerah, keramat. Ya. Keramat. Lah yang miliki karomah itu dari kata karomah itu kan kemuliaan, kehormatan. Allah itu punya sifat al-karim, punya sifat murah, punya sifat mulia. Lah, sifat karomahnya Allah itu diberikan kepada para aulia. Lah, untuk kita ma'unah, saya yakin setiap kita itu pernah mendapatkan ma'unah dari Allah di saat kepentok, akhirnya Allah kasih pertolongan. Berarti kita dapat apa? Ma'unah. Dapat ma'unah namanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ma'unah itu pertolongan dari Allah. Ya. Makanya di syair di Ghafilin itu kan wala natlubu syai'an illa antaya mu'in. Aku tidak memohon sesuatu kecuali kepada engkau wahai zat yang memberikan pertolongan. Allah al-mu'in, Allah yang memberikan pertolongan. Kita itu jangan sekali-kali berharap sama manusia, Pak. Pasti kecewa. Berharaplah hanya kepada Allah. Di syair Gusmi itu udah ngajarin kita kan, ya Halim, ya Hanan, ya Maliku, ya Mubin, wala natlubu syai'an illa anta ya mu'in, wala natlubu syai'an. Kula mboten nyuwun napa-napa Gusti. Saya tidak minta apa-apa ya Allah, illa anta, kecuali kepada Engkau ya mu'in, wahai zat yang berikan pertolongan. Sampean berharap sama saya pasti kecewa. Saya kalau berharap dengan langganan saya ya pasti kecewa, banyak yang pindah kok. Berharap dengan penjahit saya pasti kecewa, banyak yang pindah.
Tapi kalau kita berharap hanya kepada Allah, yakin nggak akan kecewa, karena Allah akan memberikan ganti yang lebih baik buat kita. Intinya itu kita selalu berhusnudzon, positive thinking sama Allah. Jangan sekali-kali suudzon, Allah kok begini amat ya sama saya. Ini jangan sampai perasaan seperti itu. Makanya Husmi ngajarin kita, Robbana ahsin lana zahiran wa batinan ma husni dzanni bi hadratika ya manan. Pengiran panjenengan dan dosi kula niki lahir batin sarono manasai kang suci. Ya Allah, perbaiki lahir batin kami. Ma husni dzanni, serta berbaik sangka bi hadratika ya manan, di hadapanmu wahai zat yang memberikan anugerah. Lah ini beda dengan istidraj. Istidraj itu pengulu-ngulu, pembiaran dari Allah. Ini ada orang maksiat, nggak pernah sedekah, ya, hartanya nggak pernah dikeluarkan zakatnya, tapi dikasih apa? Kekayaan yang luar biasa sama Allah. Padahal hartanya itu dipakai untuk foya-foya, untuk mabuk, untuk judi, untuk zina. Berarti ini bentuk istidraj, bukan nikmat. Dan Allah itu biarkan, sanat tadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku biarkan mereka dari tempat mereka tidak mengetahui. Wa umli lahum, aku panjangkan buat mereka. Orang ini nggak pernah ibadah, nggak pernah sedekah, makin kaya, makin sehat, nggak pernah sakit. Ya memang Allah biarin. Tapi ingat, inna kaidi matin. Ingat, inna kaidi matin. Ya, rekadayaku kata Allah. Inna kaidi itu sandupayaku. Sandupayaku artinya makarku itu sangat kuat. Ingat. Jadi nanti tahu-tahu binasa blek. Nah kita udah bener, dasar masih nasib kecil ya. Delala sehat sedikit dikasih sakit, akhirnya punya duit habis buat berbuat. Itu kalau nasib masih kecil seperti itu. Harapannya nanti nabung ini boleh ini, nggak tahunya kasih sakit. Makanya nikmat yang terbesar apa? Sehat. Bukan duit banyak, sehat. Nanti kalau udah sakit itu ya Allah baru terasa. Tidur nggak nyenyak. Tanya Pak Agung tuh yang lagi batuk pilek nih. Ngerokok nggak enak, ngudut nih. Ya, itu sehat. Coba kita kalau sehat makan sambal, ngerokok enak, nikmat banget itu. Walaupun mumet bayar, mikir utang kontrakan belum bayar itu enak banget, happy ending. Kebal, kebal ambil ngerokok ngopi. Entah kalau puyeng kepalanya nggak ada nikmatnya Pak. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, udah. Ya, yang udah pernah ngerasain sakit itu. Makanya berharapnya hal ini kepada Allah. Jadi istidraj itu pembiaran dari Allah. Dan ini diberikan kepada mereka-mereka yang apa? Yang durjana, ya, yang melanggar aturan-aturan Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya. Beda dengan mereka apa? Yang diberi rizqun karim. Rizqun karim itu rezeki yang berkah, yang mulia. Sampean sebagai orang tua ngasih nafkah anak, keringat, melalui keringatnya, peras keringat itu berkah loh Pak. Dari dagang, dari usaha. Tapi kalau dari ngentet, korupsi, waduh nggak ada keberkahan itu. Anak itu berpengaruh besar. Seorang tua yang ngasih biaya anak dari peluh keringatnya itu akan bawa keberkahan yang luar biasa. Makanya banyak kan putra seorang petani jadi jenderal. Itu kayak di Surabaya, di Lamongan itu. Iya, jadi jenderal di marinir tentara. Itu pada anak petani. Ada anak pejabat konglomerat malah jadi pecandu narkoba, bolak-balik keluar penjara. Ya karena ini nggak ada keberkahan. Makanya warizqun karim, rezeki karim. Yang kita cari itu rezeki yang berkah. Kadang-kadang kita ini nggak korupsi karena nggak ada kesempatan. Kalau ada nggak tahu deh. Yakin kita nggak korupsi itu karena belum ada kesempatan Pak yang dikorupsi. Kalau ada potongan-potongan kayak gini saya yakin disikat diembat, udah kelihatan loh. Orang saya aja kalau ada mungkin diembat, apalagi jenengan. Lah iya kan korupsi nggak ada yang dikorupsi soalnya mau ngentet apa yang diintet nggak ada. Coba kalau dikasih anggaran nggak ada yang lihat, wah kesempatan mainkan. Pinter berarti. Ngaji ini udah pinter. Paham ya? Udah cukup waktunya habis. Ada lagi satu lagi? Cukup? Cukup. Allah dan